Apa saja? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami untuk mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah manajemen proyek dengan judul Pengembangan Aplikasi Peminjaman Ruang Rapat Online di Universitas Muhammadiyah Tangerang. Anggota kelompok kami terdiri dari Salman Makarim, Muhammad Irsyad Hawari, dan Daditya Pratama dan Muhammad Hafiz Ramadan. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu kita langsung masuk ke dalam pembahasan dalam presentasi kali ini. Jadi sebelum presentasi yang pertama yang akan kita bahas terkait pendahuluan, project chapter, BRD, FRD, WBS, project schedule atau timeline, dan yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Kita masuk ke dalam latar belakang masalah. Universitas Muhammadiyah Tangerang merupakan salah satu perguruan tinggi yang memiliki aktivitas akademik dan non-akademik yang cukup tinggi. Setiap harinya, berbagai kegiatan seperti rapat organisasi mahasiswa, diskusi dosen, pertemuan tim penelitian, hingga presentasi tugas akhir membutuhkan ruang rapat. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh tim penulis, proses peminjaman ruang rapat di UMT saat ini masih dilakukan secara manual dengan menuliskan nama peminjaman, keperluan, dan waktu penggunaan pada buku besar yang tersedia di kantor tata usaha. Sistem ini menimbulkan berbagai kendala seperti bentrok jadwal, double booking, kesulitan mengecek ketersediaan ruang tanpa harus datang langsung ke kantor TU, serta tidak adanya sistem notifikasi yang mengingatkan peminjaman maupun petugas. Selain itu, data peminjaman yang tersimpan dalam bentuk fisik rawan rusak ataupun hilang dan tidak dapat diolah menjadi laporan yang bermanfaat bagi pihak manajemen Universitas Muhammadiyah Tangerang. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem informasi yang dapat mengelola peminjaman ruang rapat secara online agar proses menjadi lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Yang selanjutnya, project chapter. Project chapter Project charter atau piagam proyek adalah dokumen formal yang mengotorisasi dimulainya sebuah proyek dan memberikan wewenang kepada manajer proyek untuk menggunakan sumber daya organisasi dalam kegiatan proyek. Dokumen ini diterbitkan oleh sponsor proyek yang berada di luar struktur tim proyek dan berfungsi sebagai kontrak awal yang mengikat antara sponsor dengan tim pelaksana. Project charter biasanya berisi nama proyek, tujuan, ruang lingkup, stakeholder utama, risiko awal, estimasi anggaran, serta kriteria keberhasilan proyek. Tanpa project charter yang jelas, sebuah proyek dapat kehilangan arah karena tidak adanya kesepahaman kesepahaman di antara para pemangku kepentingan mengenai apa yang sebenarnya ingin dicapai. Dalam proyek pengembangan aplikasi peminjaman ruang rapat online di Universitas Muhammadiyah Tangerang, Project Charter disusun sebagai langkah awal sebelum memasuki fase analisis dan desain. Project Charter ini disetujui oleh Kepala Bagian Sistem Informasi UMT selaku sponsor proyek. Proses penyusunan melibatkan wawancara dengan beberapa pemangku kepentingan, termasuk perwakilan mahasiswa, staf TU, dan pengelola sarana prasarana. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa proyek ini diprioritaskan karena dapat meningkatkan efisiensi pelayanan dan mengurangi keluhan terkait peminjaman ruangan rapat yang selama ini terjadi. Berikut ini adalah contoh daripada berikut ini merupakan contoh daripada table project chapter yang akan dibangun proyeknya sesuai dengan judul yang diangkat. Untuk project chapter ini tabelnya berisikan elemen deskripsi dan estimasi anggaran, resiko awal, kriteria keberhasilan, sponsor, manajer proyek, dan tanggal otorisasi.
Nah, untuk nama proyek pada kali ini adalah aplikasi manajemen ruang rapat online APRO di Universitas Muhammadiyah Tangerang. Tujuan proyeknya memudahkan sivilitas akademik UMT dalam meminjam ruang rapat secara online, mengurangi konflik jadwal hingga 90% dan menyediakan laporan penggunaan secara real time. Untuk ruang lingkupnya sendiri eh, menggunakan login menggunakan NIM dan NIK, cek ketersediaan ruang berdasarkan tanggal dan jam, booking ruang rapat, notifikasi otomatis ke email, pembuatan pembatalan peminjaman, laporan pemakaian, manajemen data ruang. Untuk ruang lingkupnya sendiri, pembayaran sewa ruang, integrasi dengan sistem, aplikasi mobile natif, hanya berbasis web responsif, peminjaman ruang untuk keperluan di luar kampus. Kurang lebih seperti itu untuk contoh tabel untuk project chapter sesuai yang sudah dijelaskan. Selanjutnya untuk estimasi anggarannya kurang lebih 15 juta terdiri dari hosting server 2 juta per tahun, domain, dan biaya pengembangan dan biaya tatap juga. Resiko awal untuk proyek kali ini memiliki resiko awal server down, double booking, user enggan beralih dari sistem manual, dan keterlambatan pengembangan karena kurangnya pengalaman tim. Untuk kriteria keberhasilannya, aplikasi diakses 99% dari jam operasional. Dari jam 8 sampai dengan jam 10. Waktu peminjaman rata-rata kurang lebih 3 menit. Tidak ada double booking setelah 3 bulan berjalan. Minimal 70% sivitas akademika menggunakan sistem dalam 6 bulan pertama. Untuk sponsornya sendiri, Kepala Bagian Sistem Informasi Universitas Muhammadiyah Tangerang. Ini hanya sebagai contoh. Eh, Business Recruitment Dokumen atau BRD adalah dokumen yang menjelaskan kebutuhan bisnis dari perspektif pengguna atau pemilik bisnis, bukan dari perspektif teknis. BRD berfokus pada apa yang harus dicapai oleh sistem untuk menyelesaikan masalah bisnis yang ada. Wigri NBT 2013. Dokumen ini biasanya disusun oleh biasanya akan dibaca oleh manajer, sponsor, dan pengguna akhir. Isi BRD antara lain mencakup layar belakang masalah, tujuan bisnis, kebutuhan pengguna, dan bentuk user story atau aturan bisnis, serta diagram alur proses yang menggambarkan bagaimana sistem akan mengubah cara kerja yang lama menjadi lebih baik. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh Universitas Muhammadiyah Tangerang pada bulan Mei 2026, ditemukan beberapa permasalahan utama pada proses peminjaman ruang rapat yang berjalan saat ini. Pertama, buku peminjaman yang tersimpan di kantor TU hanya dapat diakses pada jam kerja dari jam 8 sampai jam 4 sore. Sehingga mahasiswa yang ingin meminjam di luar jam tersebut harus menunggu keesokan harinya. Kedua, sering terjadi peminjaman ganda pada jam dan ruang yang sama karena petugas tidak sempat mengecek buku secara teliti. Ketiga, tidak ada mekanisme pembatalan yang struktur. Jika peminjaman berhalangan, ruang menjadi kosong dan tidak dapat dimanfaatkan oleh pihak lain. Keempat, pimpinan fakultas tidak memiliki data histori mengenai tingkat pengguna ruang rapat sehingga sulit mengambil keputusan terkait penambahan atau pengurangan ruang. Kelima, proses peminjaman yang manual dinilai tidak sesuai dengan visi UMT menuju kampus digital. Dari kelima masalah tersebut, tim proyek merumuskan kebutuhan bisnis yang dipenuhi oleh sistem baru. Izin melanjutkan Bu. Ini termasuk contoh dari business. Ah? Nah, di sini tuh termasuk contohnya BRD lah, tabel BRD-nya Bu. Mungkin kira-kira seperti inilah, nggak perlu saya jelaskan lah. Mungkin lanjut, diagram alur proses bisnis untuk memudahkan pemahaman mengenai perubahan proses bisnis yang diusulkan berupa berikut disajikan diagram alur.
atau bisa kita sebut flowchart yang membandingkan sistem lama dan sistem baru. Gambar menunjukkan alur peminjaman secara manual yang saat ini berjalan di UMT. Sedangkan gambar selanjutnya menunjukkan alur yang akan diimplementasikan melalui aplikasi online. Untuk diagram alur proses pada gambar ini merupakan diagram alur proses sistem lama yang terjadi di Universitas Muhammadiyah Tangerang. Yang pertama kita dari start mulai, setelah itu mahasiswa datang ke TU, lalu mengambil buku peminjaman, setelah itu mencari tanggal dan ruang kosong secara manual. Di situ ada decision atau pemilihan. Jika ruangan tersedia, maka akan lanjut ke bawah, yaitu menulis nama, keperluan, dan waktu pinjam. Menyerahkan buku ke petugas, petugas mengapprove, lalu selesai. Lalu jika ruang tidak tersedia, maka kembali ke ruang tunggu atau mencari alternatif, atau tidak jadi pinjam. Nah, untuk gambar selanjutnya ini merupakan alur sistem yang sudah dikomputerisasi atau sudah menggunakan website. Eh, di situ kita dari mulai, lalu user membuka aplikasi web Apro, login menggunakan NIM dan password, sistem memverifikasi kredensial. Jika berhasil login, maka akan lanjut ke tampilan dashboard utama, cek cek kirim menu ruang, cek kirim menu cek ruang. Yang selanjutnya pilih tanggal peminjaman, lalu sistem menampilkan daftar ruang serta slot jam yang tersedia. User pilih jam dan ruang, lalu isi form keperluan dan jumlah peserta. Klik tombol booking, lalu sistem menyimpan data dan mengirim notifikasi ke email. Lalu tampil konfirmasi booking berhasil, lalu selesai. Lalu jika misalkan sistem tidak berhasil memverifikasi kredensial loginnya, maka akan muncul pesan error dan diarahkan ke login ulang. Lanjut aturan bisnis. Selain kebutuhan dan diagram alur, BRD juga mendefinisikan aturan bisnis yang harus dipatuhi oleh sistem. Aturan bisnis untuk aplikasi ini adalah sebagai berikut. Aturan waktu peminjaman. Peminjaman ruang rapat hanya dapat dilakukan untuk tanggal H plus O hingga H plus 7, maksimal 7 hari ke depan. Aturan durasi setiap peminjaman maksimal 2 jam per sesi. Jika lebih, peminjaman harus membuat 2 sesi berurutan dengan jeda minimal 15 menit. Aturan pembatalan. Pembatalan hanya dapat dilakukan minimal 2 jam sebelum jadwal dimulai. Pembatalan di bawah 2 jam harus melalui persetujuan admin. Aturan kuota. Setiap pengguna maksimal memiliki 2 peminjaman aktif dalam waktu kebersamaan. Waktu bersamaan. Aturan prioritas. Dosen memiliki prioritas lebih tinggi daripada mahasiswa untuk jam yang sama. Sistem akan memberi peringatan jika mahasiswa memblokir ruang yang juga diinginkan dosen, namun tidak memblokir secara otomatis. Fungsioner rekrutmen dokumen FRD. FRD adalah dokumen teknis yang merinci perilaku spesifik dari sebuah sistem perangkat lunak. FRD menjawab pertanyaan bagaimana sistem akan memenuhi kebutuhan yang telah diterapkan dalam BRD. Freshman 2015. Setiap fungsi dalam FRD biasanya dilengkapi dengan identifikasi unik, deskripsi singkat, input yang diperlukan, output yang dihasilkan, serta prioritas implementasinya seperti itu. Berdasarkan kebutuhan bisnis yang telah dirumuskan pada BRD, tim pengembang mengintegrasi 9 fungsi utama yang harus diimplementasi dalam aplikasi peminjaman ruang rapat online UMT. Fungsi dikelompok ke dalam 5 modul, modul autentikasi, modul ruang, modul booking, modul admin, dan modul laporan. Setiap fungsi memiliki tingkat prioritas yang ditentukan berdasarkan dampaknya terhadap keberhasilan proyek. Next. Nah, disinilah kira-kira bentuk tabel BRD, Bu. FRD ya. Kurang lebih seperti inilah. Isinya ada modul, fungsi, deskripsi, input, output, prioritas. Mungkin di bawahnya nggak perlu saya baca lah, Bu. Mungkin ada lebih jelas lah itu. Nah, ini juga sama, Bu. Lanjut lah. Ini lanjut diagram aktivis untuk proses blocking. Untuk memperjelas alur logika dari fungsi yang paling kritis. FRD 05 buat pemindahan berikut disajikan diagram aktivitas. Diagram ini menunjukkan urutan tindakan yang dilakukan oleh sistem dan penggunaan serta keputusan-keputusan yang terjadi dalam gambaran di samping. Menggambarkan aktivitas dari seseorang mahasiswa yang ingin memesan ruang rapat hingga mendapatkan konfirmasi. Nah, berikut ini
Mungkin sistemnya kan kira-kira Kak ya. Diagram. Diagram ya. Diagram aktivitas untuk proses booking. Untuk aktivitas booking. Coba Mas Ya, Dani kira-kira dijelaskan seperti itulah. Kita alurnya jelaskan aja. terlebih dahulu ya. Alurnya seperti ini. Yang pertama, kita mulai, terus seterusnya kita unsur membuka halaman cek ruang, terus unsur memilih tanggal peminjaman, selanjutnya sistem menampilkan daftar ruang, jam tersedia, dan selanjutnya unsur memilih ruang dan jam. Selanjutnya unsur mengisi keperluan jumlah peserta. Selanjutnya unsur mengklik tombol booking. Sistem memeriksa apakah slot masih tersedia. Jika masih tersedia, kita lanjut ke simpan data booking. Terus ke generate code booking. Terus kirim notifikasi amati ke user. Terus setelah itu tampilkan halaman sukses dengan kode booking. Setelah itu selesai. Jika tidak, apa ini? Lupa saya ini. Jika tidak sistem Tidak, nih, slot masih tersedia. Oh iya. Jika slot tidak tersedia. Jika slot tidak tersedia, kita ada tampilan pesan slot sudah dia ambil user lain dan balik lagi ke user membuka halaman cek ruang. Mungkin kira-kira seperti itu, Bu. Diagram sequence untuk proses login. Selain diagram aktivitas, diagram sequence juga berguna untuk menunjukkan interaksi antar objek dalam sistem gambar di samping. Menunjukkan diagram sequence untuk proses login FRD01. Izin Bu, mungkin ini yang menjelaskan sama aja. Nah, di sini ada diagram sequence untuk proses login yang sudah tadi dijelaskan oleh teman saya. Di sini user ini memiliki eh, ya, user ini tugasnya ini hanya untuk memasukkan NIM dan password. Dikirimkan ke halaman login. Lalu setelah data login dikirimkan oleh user, lalu akan dikirimkan lagi untuk ke controller, yaitu tugasnya untuk cari user, eh, ya cari ruangan. Nah, setelah itu lanjut ke database itu untuk mengecek apa ya, eh, mungkin ketersediaan dari ruangnya. Dan jika user apa tidak ditemukan atau berhasil atau gagal untuk halaman login, maka akan dialihkan ke tampilan dashboard atau error. Seperti itu. Nih lanjut, lanjut. Work Breakdown Structure atau disebut dengan WBS. WBS adalah dekomposisi hierarkis dari seluruh pekerjaan yang harus diselesaikan dalam sebuah proyek menjadi komponen-komponen yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Project Management Institute 2021. WBS berorientasi pada deliverable hasil yang dapat diserahkan, bukan pada aktivitas atau jadwal. Setiap level dalam WBS memiliki tingkat detail yang semakin spesifik. Level paling atas, level 1, adalah proyek secara keseluruhan. Level 2 adalah fase-fase utama. Level 3 adalah dan level 3 dan seterusnya adalah rincian pekerjaan di dalam setiap fase. WBS yang baik mengikuti aturan 100%, yaitu semua pekerjaan yang termasuk dalam ruang lingkup proyek harus tercakup dan tidak ada pekerjaan di luar ruang lingkup yang masuk ke dalam WBS. Untuk proyek aplikasi peminjaman ruang rapat online UMT, WBS disusun dengan pendekatan fase phase-based WBS. Proyek ini dibagi menjadi 5 fase utama. Yang pertama, manajemen proyek. Yang kedua, analisis dan desain. Yang ketiga, pengembang. Yang keempat, pengujian. Dan yang terakhir, implementasi. Setiap fase kemudian dipecah lagi menjadi paket-paket kerjaan yang lebih kecil hingga mencapai tingkat yang dapat diestimasi durasi dan sumber dayanya. Tingkat dekomposisi dihentikan pada level 3 karena sudah cukup rinci untuk perencanaan jadwal. Berikut disajikan bentuk penyajian WBS. Tabel disajikan dalam bentuk tabel hierarki. Oke, mungkin untuk tabelnya yang sudah kita bahas tadi, di sini ada level 1, level 2, ada level 3. Mungkin nggak usah ini karena kepanjangan. Nah, di sini ini lanjutan yang dari yang tadi, level 1, level 2, level 3. Iya, kan tadi dibagi menjadi 5 karena itu tadi cuman butuh 3.
Jadi kita masukin 3. Ya kurang lebih begitulah. Iya, kurang lebih kayak gini. Masuk level 3. Oke, project schedule atau timeline. Project schedule atau jadwal proyek adalah penjabaran waktu dari setiap komponen pekerjaan yang telah didefinisikan dalam WBS. Jadwal proyek memuat informasi tentang urutan pekerjaan, sequence, durasi, tanggal mulai dan selesai, atau disebut dengan start dan finish, serta ketergantungan antar pekerjaan, dependencies. Penyusunan jadwal proyek bertujuan untuk memastikan bahwa proyek dapat diselesaikan tepat waktu dengan sumber daya yang tersedia. Kerzner 2017. Oh ya. Representasi jadwal yang paling umum digunakan adalah Gantt chart, yaitu diagram batang horizontal yang menunjukkan kapan suatu pekerjaan dimulai dan berakhir, serta hubungan antar pekerjaan. Selain itu, tabel jadwal juga sering digunakan untuk memberikan informasi yang lebih rinci dalam bentuk terstruktur. Untuk proyek APRO UMT, total durasi yang direncanakan adalah 8 minggu atau disebut 56 hari. Dengan asumsi tim bekerja efektif 5 hari per minggu, Senin sampai Jumat. Estimasi durasi setiap pekerjaan didasarkan pada tingkat kesulitan, pengalaman tim, dan referensi dari proyek sejenis. Ketergantungan antar pekerjaan ditentukan dengan metode finish to start, yaitu pekerjaan B tidak dapat dimulai sebelum pekerjaan A selesai. Beberapa pekerjaan juga dapat dilakukan secara paralel, konkuren, untuk mempercepat proyek. Misalnya desain database dan desain UI, UI dapat dilakukan kebersamaan setelah analisis kebutuhan selesai. Berikut adalah tabel jadwal proyek yang memuat 23 pekerjaan utama atau diringkas dari WBS level 3. Mungkin untuk tabel project schedule-nya seperti ini, Bu. Ya udah nih. Akan dijelaskan oleh Muhammad. Nah, tabel project schedule seperti ini, Bu. Yang pertama ada ID, pekerjaan, mulai, selesai, durasi hari, dependensi. Mungkin saya beri contoh satu. Yang satu itu penyusunan project, charter 1 Juni, selesainya 2 Juni, dan durasinya 2 hari. Dependensinya nggak ada kita itu. Mungkin contohnya saya kasih contoh seperti itu. Next, kesimpulan. Berdasarkan pembahasan dan penyusunan dokumen perencanaan proyek pengembangan aplikasi peminjaman ruang dapat oleh di Universitas Muhammadiyah Tangerang atau dalam kurung APRO UMT yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa seluruh dokumen perencanaan telah disusun secara sistematis sesuai dengan standar manajemen proyek. Pertama, proyek charter telah disusun secara lengkap yang mencakup nama proyek, tujuan, ruang lingkup, termasuk tidak termasuk stakeholder utama. Estimasi anggaran sebesar 15 juta. Risiko awal, kriteria keberhasilan sponsor, manajer proyek, dan tanggal otorisasi. Dokumen ini menjadi landasan formal otorisasi proyek serta memberikan wewenang kepada tim pengembang untuk memulai proyek. Kedua, bisnis rekrutmen dokumen atau bisa disebut BRD berdasarkan mengidentifikasi 10 kebutuhan bisnis yang disajikan dalam bentuk unsur stories dengan prioritas high, medium, dan low. Kebutuhan prioritas tinggi meliputi kemampuan melihat ketersediaan ruang, memesan ruang secara mandiri, dan menerima notifikasi peminjaman BRD. Juga dilengkapi dengan diagram alur proses bisnis yang membandingkan sistem yang manual dengan sistem baru. Serta 5 aturan bisnis yang dikelompokkan ke dalam modul autentikasi, ruang, booking, admin, laporan, dan notifikasi. Setiap fungsi dilengkapi dengan identifikasi, deskripsi, input, output, MVP. FRD juga menyajikan diagram aktivitas untuk proses booking dan diagram sequence untuk proses login yang memudahkan pengembangan dalam implementasi teknis. Keempat, work atau bisa disebut WBS disusun dengan pendekatan berbasis fase yang membagi proyek menjadi 5 fase utama. Manajemen proyek, analisis, desain, pengembangan, penguji, dan implementasi. WBS diuraikan level 3 dengan total 23 paket pekerjaan yang tersusun dalam tabel. Proyek schedule atau
atau timeline direncanakan selama 8 minggu atau 56 hari kerja dengan metode finish to start. Jadwal proyek membuat daftar pekerjaan utama, durasi, tanggal mulai dan selesai, serta ketergantungan antar pekerjaan. Pekerjaan kritis berada pada fase pengembangan back-end dan front-end yang membutuhkan durasi paling panjang. Secara keseluruhan, kelima dokumen perencanaan proyek yang telah disusun ini dapat dijadikan bagi tim pengembang dalam melaksanakan proyek aplikasi peminjaman ruang dapat online di Universitas Muhammadiyah Tangerang secara terstruktur, terukur, dan sesuai dengan standar manajemen proyek. Ya, ini sarannya mungkin begini, karena terlalu panjang kita. Oh, udah habis. Mungkin itu saja, Bu, dari yang bisa kami presentasikan berempat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Karena kesalahan datangnya dari kami berempat. Kebenaran hanya milik Allah. Billahi sabilil haq, wastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya, ini ya, ini. Ah, pukul lama-lama.